Selamat datang dan selamat menikmati. 79 kali percobaan, 315.850 korban jiwa. Itu adalah hasil dari usaha manusia untuk menyelesaikan Tower of Trials. Pemusnahan umat manusia tersisa waktu 58 menit dan waktu terus berjalan semakin menipis. Semua orang berkumpul dalam satu streaming, mereka semua sudah putus asa. Tower of Trials lantai 48. Seorang penantang muncul di ruangan The Red Dragon, Destia. Semua orang bersemangat akan sebuah harapan baru. Red Dragon berkata, "Kamu para manusia tidak tahu kapan harus menyerah. Sudah banyak yang binasa, tapi kamu tetap saja datang." Masker hitam berkata, dirinya harus menyiapkan beberapa hal sebelum ia dapat membuat kadal panggang. Untungnya, ia datang tepat waktu. Red Dragon berkata, "Manusia, tidakkah kau tahu kalau kematianmu akan lebih menyakitkan daripada orang yang sebelumnya?" Ia rasa berbicara kepada serangga tidak akan berguna, akhir yang sangat membosankan. Masker hitam berkata, mengikatnya dahulu lalu menyerang dirinya. Bukankah pola itu terlalu terbaca? Dirinya dapat membaca pola serangan itu dengan mudah. Red Dragon mengumpulkan apinya, lalu menyemburkannya ke arah masker hitam. Masker hitam melompat menghindarinya dan langsung menyerang muka Red Dragon. Masker hitam berpikir, seluruh dungeon ini berada di area serangan Red Dragon. Tidak perlu bagi dirinya untuk menghindar lagi. Ia akan menggunakan skill Memory of the World. Sebuah perpustakaan tak terbatas yang berisi rekaman skill yang sudah terbentuk. Ia merapal skill Hellfire dan Black Tears. Red Dragon berkata, manusia yang bodoh. Apakah kamu percaya diri dengan skill rendahan itu? Dirinya tidak akan terbunuh hanya dengan skill lemah itu. Masker hitam berkata, tentu saja akan sangat mustahil membunuh naga dengan skill ini, jadi dirinya akan membuat skill baru. Kemudian masker hitam menggabungkan Hellfire dengan Black Tears. Penggabungan berhasil, masker hitam mendapatkan skill baru, The Breath of Etherion, The Dragon of Nothingness. Dirinya bernama Kang Jinhyuk. Dan juga, ini bukan pertama kalinya dirinya membunuh kamu, Red Dragon. Sebuah game sampah. Dapat diartikan untuk sebuah game yang membosankan, tidak seimbang, dikelola dengan buruk, atau sulit luar biasa. Sebagai contoh, sebuah game virtual reality, Tower of Trials. Saat gamenya dirilis, para hardcore gamer bersukacita dengan satu tujuan, yaitu menyelesaikan game itu. Mereka bermain penuh selama 365 hari tanpa makan atau minum. Tapi setelah 3 tahun berlalu, para pemain mulai menyadari kalau Tower of Trials adalah game yang tak mungkin diselesaikan. Penjaga gerbang yang tidak dapat dilukai. Area bersalju di mana suhunya minus 60 derajat Celcius dan orang-orang mati membeku hanya dalam kurang dari sejam. Sebuah labirin yang membentang luas sejauh 10.000 km. Game itu tidak diciptakan untuk kesenangan, tapi didesain untuk menyiksa orang yang memainkannya. Tidak lama setelah itu, game itu mulai meredup. Lebih tepatnya, hampir tutup. Tapi masih ada beberapa hardcore gamers yang memainkan game itu, walaupun kesulitannya sangat luar biasa. Tapi Kang berhasil menyelesaikan game itu, dan menjadi yang pertama di antara semua pemain. Kang sendiri tidak percaya akan hal itu. Sebenarnya itu cukup menyenangkan baginya. Dirinya merasakan pencapaian untuk menemukan cara menyelesaikan tower. Mengulangi lantai berulang kali sampai dirinya mengingat semua aspek. Sangat menyenangkan hingga ia menghabiskan waktu 11 tahun memainkan game itu. Kang berkata, siapa yang sangka dirinya benar-benar menyelesaikan lantai terakhir? Apakah semestinya ia melakukan streaming atau menguploadnya ke YouTube? Game ini mungkin sampah, tapi mungkin ia akan mendapatkan beberapa penonton. Tiba-tiba Kang mendapatkan notifikasi. Server akan di-restart ulang selama 12 jam. Kang tidak mengerti kenapa harus di-restart ulang. Game ini tidak mendapatkan keuntungan apapun. Kang tidak peduli bila game itu di-restart atau tidak. Dirinya sudah tak berminat memainkan game itu lagi. Ia juga berencana berhenti sebagai streamer dan YouTuber mulai hari ini. Dirinya belum berkeluarga dan tidak mempunyai tanggungan, tapi ia sudah berusia 27 tahun. Dirinya tidak dapat bertahan hidup hanya dengan 500.000 won atau setara dengan 8 juta rupiah selamanya. Orang-orang mengatakan kalau dirinya sangat hebat untuk menjadi gamer profesional, tapi menghasilkan uang lebih penting daripada bermain game sekarang.
Lalu Kang melakukan streaming mukbang bersama dengan followernya. Ia berencana mengumumkan kalau ia pensiun sebagai streamer. Tapi, ia mengurungkan niatnya. Dirinya berencana akan memposting soal itu keesokan harinya saja. Keesokan harinya, Kang terbangun dengan kepala sakit setelah mabuk semalam. Ia berencana akan mengupload video dirinya menyelesaikan Tower of Trials. Kang terkejut melihat ada berita Tower of Trials muncul di dunia nyata. Dirinya tidak yakin akan apa yang dilihatnya dan masuk salah satu live stream yang sedang menyiarkan Tower of Trials. Di dalam live stream, host mengatakan kalau Tower itu berasal dari sebuah game yang bernama Tower of Trials yang rilis 11 tahun lalu. Dan langit pun tiba-tiba berubah menjadi merah. Melihat itu, Kang menyadari kalau cuplikan itu sama seperti pembukaan dalam game Tower of Trials. Lalu tiba-tiba muncul notifikasi. Restart ulang Tower of Trials sudah diselesaikan. Semua player harus menyelesaikan Tower of Trials dalam waktu 90 hari. Bila mereka gagal, semua manusia akan binasa. Dirinya harus tetap tenang. Bila Tower of Trials benar-benar muncul di dunia nyata, ia tidak boleh membuang waktu lagi. Dirinya harus bergegas. Ia harus ke tempat di mana item itu berada. Di pusat kota, terlihat banyak orang berkumpul. Mereka ingin segera meninggalkan kota. Tapi tower itu muncul di seluruh dunia, dan tidak ada tempat aman dimanapun. Kang melewati kerumunan itu, dan langsung menemui sebuah eskalator menuju lantai bawah. Tempat yang dituju Kang bernama External Regions dalam server Korea. Hanya ada 30 di seluruh negara, dan tempat ini yang terdekat untuk dirinya. Dirinya mendapatkan notifikasi memasuki area event. Semua orang yang ada di sini adalah pemain awal Tower of Trials. Semua orang tampak tegang dan dapat dimengerti. Jumlah item yang akan muncul sangat terbatas. Bila beruntung akan ada 5 buah. Tiba-tiba ada seseorang memanggil Kang. Orang itu bernama Lee Jong-soo, partner streamer dari Paprika TV dan YouTube dengan lebih dari 500.000 subscribers. Dikenal dengan panggilan bintang streamer. Dan di saat yang sama, Jong-soo adalah perwakilan dari perusahaan streamer dirinya bekerja. Jong-soo berkata, "Lantai berapa yang sudah dicapai oleh Kang?" Ia tahu kalau Kang bermain game ini dengan gila. Jangan menyembunyikan rahasia dari kolega sendiri. Kang berpikir, bajingan ini banyak menipu streamer untuk menandatangani kontrak yang tidak adil. Semakin banyak mereka streaming, semakin dalam mereka terjerumus dalam hutang. Protes mereka dipadamkan oleh tim hukum perusahaan. Pada akhirnya, semua kolega yang dirinya kenal, mereka yang bersama-sama memulai dari bawah, satu persatu meninggalkan perusahaan. Jong-soo berkata, ia tahu kalau Kang hebat dalam bermain game dan melakukan mukbang. Bantu dirinya dan ia akan memberikan Kang kontrak yang lebih baik. Dengan emosi Kang menyundul mulut Jong-soo dan membuat beberapa giginya lepas. Kang merasa sangat lega dan sepertinya sudah waktunya itu untuk muncul. Tiba-tiba ada ledakan dari lokasi air mancur dan muncul pohon besar dari sana. Sepertinya apa yang diingat oleh Kang sangat tepat dan pohon itu mengeluarkan buah. Setiap buah itu menaikkan satu status dari player, termasuk kekuatan, kecepatan, stamina, dan sihir. Tentunya itu item yang bagus, tapi hanya ada 4 dari mereka. Sesuatu yang besar akan terjadi. Semua orang di sana melakukan berbagai cara untuk mendapatkan buah untuk diri mereka masing-masing. Jong-soo berkata, bila saja mereka berdua bekerja sama dan membagi buah itu sama rata, akan jadi keadaan yang menguntungkan untuk mereka berdua, tapi sekarang sudah terlambat. Kang berkata, bila Jong-soo tidak tahu apapun, lebih baik diam saja. Waktunya belum dimulai. Kebanyakan orang bahkan tidak tahu kalau buah itu ada. Bagi mereka yang bermain beberapa kali game itu, hanya akan terfokus kepada buahnya saja. Tapi untuk hardcore gamers, lebih menikmati proses kejam yang sebenarnya. Setelah buahnya termakan semua, pohon itu masuk dalam mode mengamuk. Mereka semua bergegas melarikan diri menjauh dari pohon itu. Tapi Kang tetap tinggal dan memanggil Jong-soo yang hendak melarikan diri. Jong-soo berkata dirinya menolak untuk mati di sini tanpa alasan yang jelas, oleh karena itu ia akan menjauh dari tempat ini. Kang berkata, betapa memalukan, hadiah yang sebenarnya dari event ini hanya bisa didapat setelah semua buahnya dimakan. Dan itulah alasannya, mengapa dirinya masih tetap tinggal di sini. Jong-soo berpikir, ia bertanya-tanya mengapa Kang tidak mengincar buahnya, jadi itu alasannya.
Sesuatu yang manis tercium olehnya di sini. Lalu Jongsu mencoba untuk bekerja sama lagi dengan Kang. Kang berkata, kita harus mendekat bersamaan. Bila kita bergerak berpisah, kita akan menjadi target mudah. Jadi kita akan mendekat dari arah yang berlawanan secara bersamaan. Lalu Kang bergerak maju mendekati pohon itu, bersamaan dengan Jongsu. Tapi saat Kang diserang, ia melihat Jongsu mundur kembali dan berniat menjadikan Kang sebagai umpan. Sambil tersenyum melihat kelakuan Jongsu, Kang sangat bersyukur. Ternyata sifat Jongsu tidak berubah sama sekali. Jongsu lah yang akan dijadikan umpan oleh Kang sekarang. Jongsu terlilit oleh ranting pohon dan meminta bantuan kepada Kang agar menolongnya. Melihat itu Kang berkata, mengapa juga dirinya harus membantu? Bila Jongsu mempunyai masalah dengan dirinya, silahkan saja tuntut dirinya melalui pengacaramu yang terkenal itu. Kini dirinya harus fokus pada hal yang sebenarnya. Kang mengetahui pola serangan pohon itu secara detail, jadi menghindarinya bukan masalah sulit baginya. Akhirnya The Heart of Mangrove sudah terlihat dengan sendirinya. Semuanya berjalan sama dengan yang ia alami di dalam game. Sejak ia tahu bagaimana pohon itu menyerang, bagian tersulitnya hanya membuat pohon itu menyerang dirinya sendiri. The Mangrove hanyalah sebuah monster event, jadi dirinya tidak akan mendapatkan XP. Yang akan ia dapat hanyalah masuk ke dalam Hall of Fame. Tidak peduli seberapa berpengalaman dirinya, ia tidak dapat menghindari semua rantingnya. Tapi, ia dapat mengubah arah lintasannya. Tidak perlu baginya untuk panik, dan tidak ada alasan untuk takut. Karena dirinya sudah bermain di bagian ini, tak terhitung jumlahnya. Saat Kang sudah semakin dekat, pohon itu mengeluarkan kupu-kupu penidur. Kang segera menutup hidungnya. Monster itu mengeluarkan bubuk penidur sebagai mekanisme pertahanan. Bila orang-orang tidak tahu cara merespon dalam situasi itu, mereka pasti akan mudah tertidur karena menghirup bubuk itu. Cara melawannya sederhana, ia hanya perlu menahan nafas. Setelah Kang berkali-kali menghantam jantungnya, akhirnya pohon itu mati juga. Dirinya sudah tidak tahu lagi berapa lama waktu yang dihabiskan untuk mempelajari pola serangannya. Dirinya bersyukur atas semua yang sudah ia lewati sebelumnya. Notifikasi muncul. Pencapaian Kang akan dicatat besok selama 1 hari. Sistem meminta Kang memberikan namanya. Kang sudah menunggu notifikasi bodoh itu untuk muncul. Sistem itu meminta data pribadi dirinya. Kang tidak memberikan namanya dan membuat data pribadinya disembunyikan. Kang menolak untuk memberikan informasi dirinya karena bila sampai tersebar, dirinya akan ketahuan sebagai pemain lama yang berpengalaman. Tapi sepertinya sistem tidak memperbolehkan datanya sepenuhnya rahasia. Ia rasa sistem memberitahu dirinya untuk berkompromi karena sudah menyembunyikan datanya. Tapi yang terpenting sekarang, dirinya mendapatkan apa yang ia incar, yaitu Tree Essence. Setiap buah menaikkan satu status antara kekuatan, kecepatan, dan sihir sebanyak 3 poin. Sedangkan Tree Essence memberikan sedikitnya 12 bonus status. Bila setiap naik level mendapatkan 3 status, maka itu akan setara dengan kenaikan 4 level. Kang berpikir, kalau item ini sangat sebanding dengan usahanya. Ia dapat mengatakan itu setelah menyelesaikan seluruh 50 lantai. Lalu Kang memakan Tree Essence itu, dan efeknya langsung terasa seketika. Saat Kang mengecek status window-nya, ia masih level 1 dengan bonus stat sebanyak 12. Dirinya adalah level 1 yang terkuat yang pernah ada. 1 jam kemudian, video Kang akan tayang dalam waktu 10 menit. Komentar mulai berdatangan. Kebanyakan dari mereka tidak percaya. Orang-orang berpikir kalau Kang beruntung atau curang. Tapi setelah videonya tayang, komentar yang meragukan itu menghilang dengan sendirinya. Ada banyak respon yang berbeda-beda, tapi di antara orang-orang itu, beberapa dari mereka berusaha merekrut Kang sebagai sumber informasi. Kang berkata, tentu tidak mudah mengalahkan Mangrove of Greed saat level 1, tapi itu bukan hal yang mustahil. Tapi itu dapat dimengerti, semenjak kebanyakan player berhenti saat stage menengah ke atas. Dirinya sering lupa, agar tidak menggunakan standar dirinya. Tetapi 1 miliar won terlihat sangat menggiurkan. Dirinya menjalani hidup dalam serba kekurangan, sering kali telat dalam membayar sewa, dan kadang-kadang ia harus menahan lapar berhari-hari, agar dapat membeli makanan untuk konten mukbang streamingnya. Bila dirinya mendapatkan tawaran itu kemarin, ia akan langsung menerimanya tanpa berpikir lagi. Tapi sekarang,
Dirinya tidak akan mengungkapkan informasi yang ia punya untuk 1 miliar atau mungkin 10 miliar won. Yang terpenting saat ini adalah memonopoli informasi. Saat game itu terupdate ke dunia nyata, mana keluar dari Tower of Trials dan menyebar ke seluruh kota Seoul. Hal itu tidak langsung berefek, tapi ada satu yang menjadi pembeda. Relik yang berada di luar tower akan menjadi artifak berkekuatan. Mereka tentu saja tidak asli sepenuhnya. Artifak yang mempunyai kekuatan berada di dalam tower. Yang berada di luar tower adalah replika. Dengan kata lain, mereka adalah kopian. Kang akan segera mengumpulkan replika sebanyak-banyaknya. Tujuan selanjutnya adalah Museum Nasional Korea. Museum Nasional Korea menyimpan banyak artifak, membuatnya seperti kotak harta karun. Masalahnya sekarang, dirinya bukan satu-satunya orang yang mencari replika. Tidak seperti Mangrove of Greed yang hanya muncul di 7 lokasi sekitaran kota Seoul, Museum Nasional Korea hanya ada satu. Dirinya yakin, kalau orang-orang dari seluruh penjuru negara akan datang mencari artifak, dan di antara mereka pasti ada pemain yang berpengalaman. Saat Kang membuka pintu, ia merasakan kalau tempat itu terlalu sunyi. Apakah tidak ada seorang pun? Tapi Kang terkejut, seperti yang ia perkirakan. Seseorang sudah sampai duluan sebelum dirinya. Kang tahu kalau manusia berubah semenjak dunia juga berubah. Tapi jarak antara ekspektasi dan kenyataan lebih lebar dari yang ia kira. Manusia semakin berani belakangan ini. Ia yakin kalau orang-orang mengincar relik yang disimpan di ruangan abad pertengahan modern. Di sana juga berada relik yang dirinya inginkan. The Great Map of Korea. Semua orang menginginkan peta kuno itu karena mengandung informasi tentang Tower of Trials. Peta itu memberitahukan di mana labirin dan reruntuhan berada, jenis item dan monster apa di sana. Siapa juga yang tidak ingin sesuatu yang sebagus itu? Sayangnya, peta itu hanya berisi informasi sampai lantai ke-10 saja. Tapi itu lebih dari cukup untuk membuat orang-orang bersemangat. Hanya itu mungkin yang orang-orang incar, tanpa mengetahui kalau relik yang terpenting tersembunyi di balik lumpur. Di dalam ruangan, banyak orang sudah berkumpul dan bertarung memperebutkan relik di sana. Tapi tiba-tiba saja, seseorang berteriak dan memerintahkan semua orang untuk diam dan tidak bergerak. Kita sebut saja orang ini preman. Tentu saja tidak semua orang takut kepadanya. Seseorang mengancam si preman akan memukulnya dengan palu bila dia macam-macam. Si preman merasa diremehkan dan mengeluarkan skillnya. Ia merubah tangannya seperti batu dan meminta agar peta itu diberikan kepadanya. Muncul seorang kakek tua. Kakek itu juga meminta peta yang diinginkan si preman. Kakek itu memperkenalkan dirinya sebagai Min Jong-woo. Si preman dengan kasar mengusir kakek Min pergi dari ruangan ini dan mengancam akan mematahkan lehernya. Kakek Min berkata, mana yang kira-kira lebih cepat? Si preman mematahkan lehernya atau ia merubah si preman menjadi tumpukan arang. Lalu kakek Min merapalkan sihir api dan melemparkannya ke arah si preman. Si preman langsung terbakar oleh api dan mati menjadi tumpukan abu. Ternyata kakek Min tidak sendirian, ia bersama dengan Lee Yuri. Dan sepertinya Yuri sudah mengamankan beberapa relik yang diincar. Kemudian Yuri mengeluarkan patung prajurit Anubis dan memanggilnya keluar. Setelah muncul prajurit itu, Yuri berkata, siapapun yang bergerak mulai dari sekarang akan dianggap sebagai musuh. Prajuritnya akan memakan mereka yang melawan, dimulai dari kepala. Semua orang ketakutan dan memutuskan untuk menyerah dalam perebutan peta itu. Saat Yuri sudah senang melihat semua orang menyerah, tiba-tiba Kang masuk ke dalam ruangan itu. Kang berkata, mereka semua benar-benar menghancurkan tempat ini. Orang-orang tidak menghormati artifak bersejarah. Untungnya ini tidak sobek. Yuri sangat marah melihat Kang yang tidak menuruti perintahnya. Ia memerintahkan prajurit Anubis miliknya untuk menyerang Kang. Prajurit itu melemparkan tombaknya ke arahnya. Kang menangkis tombak itu dengan satu tangan. Tombak itu menghantam lantai dengan sangat keras. Semua orang terkejut melihat apa yang dilakukan Kang, terlebih lagi tangannya tidak terluka sama sekali. Kang memaklumi reaksi orang-orang. Mereka semua tidak tahu stat miliknya. Kang mengejek Yuri dengan mengatakan, apa yang akan dia lakukan sekarang? Senjata milik anjing satu-satunya sudah hilang. Kemudian Yuri membuka ranselnya dan mengeluarkan 4 patung prajurit miliknya.
Yuri berkata, apakah Kang menyukai ini? Ini akan menghapus senyuman di wajah jelek Kang. Kang berpikir kalau Yuri bukan player yang biasa saja, melihat dia mampu mengaktifkan 5 relik sekaligus. Sama seperti kakek tua sebelumnya menggunakan sihir. Ternyata, ada banyak player berpengalaman lebih dari yang ia kira. Kang berkata, kalau Yuri tidak buruk, mungkin dia berada di antara menakjubkan dan biasa saja. Mendengar itu, Yuri mengatakan kalau Kang seorang yang penuh dengan omong kosong. Kang berkata, kalau begitu dirinya akan memberikan demonstrasi. Dirinya mengerti saat perbedaan skill terlalu jauh akan sulit diperhatikan. Kalau begitu dirinya yang akan menunjukkan kepadanya betapa jauh perbedaan level di antara mereka. Kang mengeluarkan artefak The Pine Tree and Tiger. Penguasa gunung sudah muncul. Seekor harimau besar keluar dari artefak itu, dan Kang memerintahkan harimau itu untuk memakan semua prajurit Anubis. Perbedaan kekuatan mereka terlihat sangat jelas, dan dalam sekejap semua prajurit Anubis dimusnahkan. Melihat keganasan artefak milik Kang, membuat Yuri tak percaya. Ia sudah mendengar berbagai macam relik, tapi dirinya tidak pernah melihat yang seperti ini. Dan kekuatan sihir yang dipancarkan terasa seperti merobek kulitnya. Dirinya yakin tidak akan bisa menang. Ia yakin kalau dirinya tak terkalahkan. Bagaimana mungkin dan siapa orang ini? Kemudian Kang menghampiri Yuri dan meminta Tutankhamun Mask. Yuri berkata, benda itu tidak dapat digunakan di Korea. Apa yang Kang akan lakukan dengan benda itu? Kemudian Kang memberi sinyal kepada harimau untuk mendekat dan menakuti Yuri. Akhirnya Yuri yang ketakutan menyerahkan relik itu kepada Kang. Dengan ini, dirinya sudah mendapatkan relik kedua yang ia butuhkan. Kemudian Yuri menyinggung soal Great Map. Kang teringat lagi dan berencana ke ruangan tempat relik itu berada. Kang memerintahkan harimau untuk berjaga dan memastikan tidak ada seorang pun mengikuti dirinya. Kang merasa kalau dirinya sudah siap dan waktunya untuk mendapatkan skill terhebat dalam Tower of Trials. Kakek Min penasaran apa yang terjadi dengan Yuri. Siapa orang ini dan bagaimana orang ini bisa sampai ke sini? Apakah mungkin orang ini mengalahkan Yuri? Kang berkata, sepertinya ini penghalang bintang 1. Kakek Min menjawab, dirinya tidak pernah melihat penghalang seperti ini. Serangan fisik dan sihir tidak berguna terhadapnya. Kemudian Kang menyentuh penghalang itu. Dirinya ingin mencari titik di mana aliran sihirnya menyimpang. Setelah beberapa saat, ia menemukan kalau sandinya adalah Charpo. Tapi Kang tidak memberitahukan sandi itu kepada kakek Min. Kang hanya mengatakan, kalau dirinya tahu cara melumpuhkan penghalang ini, tapi dengan satu kondisi. Untuk melemahkan penghalang, kakek Min harus terus menggunakan sihir apinya. Kakek Min bertanya untuk berapa lama. Kang menjawab sampai ia masuk, mengumpulkan relik, dan keluar lagi. Kakek Min berkata, jadi ia harus berada di luar dan terus merapalkan sihir, sementara Kang berada di dalam. Kang berkata, dirinya tidak dapat menggunakan sihir serangan yang dapat melemahkan pelindung. Ia tahu kalau hal ini sulit dipercaya, tapi ini satu-satunya cara. Pagi akan segera tiba, kita tidak dapat pergi dengan tangan kosong. Ia akan memberikan kakek Min petanya, dan ia akan mengambil relik yang lain. Bagaimanapun kakek Min melihatnya, ia hanya ada satu kesimpulan. Dirinya tidak punya pilihan lain selain mempercayai Kang. Ia hanya meminta agar Kang memberikan peta itu kepadanya. Kang berkata, ia berjanji akan memberikan petanya. Dirinya tidak ingin bermusuhan dengan player yang mahir menggunakan sihir. Dengan terpaksa kakek Min menuruti rencana Kang. Lalu kakek Min bersiap dengan sihir apinya dan menyerang pelindung itu sekuat tenaga. Kang masuk dengan mudah menggunakan sandi yang ia ketahui sebelumnya. Setelah sampai di dalam, terlihat banyak relik yang belum tersentuh sama sekali. Tidak seperti lantai sebelumnya, sepertinya tidak ada orang di sini. Di luar dugaan, ternyata ada satu relik yang sudah menghilang. Sepertinya orang itu pergi setelah mengambil reliknya. Pastinya orang itu yang memasang penghalang di sini. Orang itu menyelinap masuk dan keluar secara diam-diam saat semua orang sibuk bertarung. Terlihat orang itu berusaha menghindari resiko apapun. Tapi, dirinya yakin kalau orang itu tidak tahu tentang apa yang akan ia kerjakan. Relik yang orang itu ambil hanya relik kelas 2. Unik skill ini hanya untuk dirinya seorang.
Ini adalah potongan terakhir untuk menciptakan skill terhebat. Bahan-bahannya adalah The Persian Ritual Mold dan Tutankhamun Mask. Saat menggabungkan kedua relik, sebuah notifikasi muncul saat relik itu cocok untuk digabungkan. Dan di saat yang sama, bila dirinya ingin terus lanjut, ia harus membayar harga yang pantas. Muncul notifikasi, ketiga relik bereaksi. Kang berhasil menggabungkan semua relik. Ia mendapatkan relik Eye of the Truth. Dengan relik ini, Kang dapat melihat informasi player lain dan dapat mengetahui apakah seseorang berkata jujur atau berbohong. Hanya dapat digunakan 3 kali dalam sehari. The Eye of the Truth adalah yang terbaik dari relik sejenisnya yang berjumlah 5 buah. Tapi ada alasan lain dirinya datang ke museum hari ini. Muncul notifikasi Hidden Quest. Kang berhasil menggabungkan relik dengan Grade B ke bawah untuk menciptakan relik Grade S. Dirinya berhasil memenuhi persyaratannya. Ia dapat mengkopi dan menyimpan semua skill di dunia ini. Kemudian menggabungkan skill untuk menciptakan skill yang lebih kuat lagi. Ini adalah senjatanya untuk menjadi yang terkuat di Tower of Trials. Kang mendapatkan skill Fusion. Memory of the World diciptakan. Kakek Min memanggil Kang dan berkata, bila Kang sudah selesai, cepatlah keluar. Dirinya sudah tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Kang menggunakan kesempatan ini untuk mengcopy skill kakek Min. Sepertinya untuk bisa melakukan itu, dirinya hanya perlu membuat kakek Min kesal. Kang berkata, sejujurnya ia tidak memerlukan kakek Min dari awal. Dirinya dapat dengan mudah melewati pelindung dengan menggunakan sandi yang ia dapatkan. Kakek Min tidak melakukan apapun untuk melemahkan pelindung. Kakek Min terus menyerang pelindung tanpa meninggalkan goresan. Dia hanya membuang-buang mananya. Dengan ini kakek Min hampir kehabisan mana. Sekarang untuk berjaga-jaga, hal selanjutnya adalah membuat kakek Min kesal. Dirinya sudah tahu tower seperti membalikan tangan. Jadi peta ini, yang berisi informasi sampai lantai ke-10, tidak berguna bagi dirinya sama sekali. Tapi bukan berarti dirinya hanya akan memberikan begitu saja. Kakek Min terkejut melihat Kang yang akan membakar petanya. Kang berkata, seperti yang sudah dirinya katakan. Dirinya tidak membutuhkan peta ini. Dengan peta ini, semua orang dapat mencari apapun sampai lantai ke-10, yang akan membuat keuntungan dirinya beresiko. Kalau begitu, hal terbaik yang dilakukan adalah melenyapkan semua kemungkinan. Kakek Min kesal sangat luar biasa atas apa yang Kang lakukan. Akhirnya persyaratan untuk mengcopy skill kakek Min terpenuhi. Kang mendapatkan skill Element of Fire. Skill yang tercopy akan disimpan dalam Memory of World. Kang sangat puas dengan skill pertama yang dikopinya. Tapi kakek Min tidak terima dan akan menyerang Kang. Kang berkata, sepertinya kakek Min salah paham akan sesuatu di sini. Tidakkah kau tahu mengapa dirinya membakar peta itu? Kang langsung menggunakan skill yang baru di kopinya. Kakek Min yang melihat itu, menyadari kalau itu skill yang sama dengan miliknya. Tapi perbedaan kekuatannya bagaikan langit dan bumi. Sepertinya Kang bukan orang biasa. Orang sepertinya tidak akan membutuhkan peta. Kang berkata kakek Min akan mendengarkan apa yang dirinya akan katakan dengan hati-hati. Setelah Kang meninggalkan museum, ia mengetahui kalau ada 4 orang ranker tinggi yang mengunjungi tempat ini, termasuk dirinya. Sekarang Tower of Trials menjadi kenyataan. Dirinya mengerti keinginan orang-orang mengurangi resiko. Dirinya harus lebih maju daripada yang lainnya. Ia akan mendapatkan sebanyak mungkin skill dan ability yang ia bisa. Kang sudah berpesan kepada kakek Min, dirinya akan menghubunginya lagi nanti. Sambil menunggu, ia ingin agar kakek Min menaikkan level bersama dengan Yuri. Kini Kang sudah mendapatkan bidak yang dapat disuruh-suruh dengan bebas, tapi perjalanannya masih panjang. Ia harus memprioritaskan mengumpulkan skill yang dirinya butuhkan. Dirinya hanya sendirian, jadi tidak mungkin dapat mengambil semua kesempatan. Tapi untuk yang paling menarik dan terpenting, semua itu akan menjadi miliknya. Tiba-tiba perut Kang berbunyi. Dirinya sadar belum makan dari kemarin. Lalu Kang menuju ke suatu restoran dan berencana untuk makan di sana. Sesampainya Kang di dalam, terlihat orang-orang sedang menonton berita. Kejadian di Museum Nasional Korea mengakibatkan 23 orang meninggal dan lebih dari 50 orang terluka. Kemungkinan mereka semua menargetkan artifak yang disimpan di dalam museum. Kejadian serupa juga terjadi tidak hanya di Korea saja, tapi itu juga terjadi di Amerika, Eropa, Cina, Jepang, dan semua negara di seluruh dunia.
Seperti yang dirinya sudah perkirakan, player di negara lain sudah mulai bergerak untuk menaiki tower. Di televisi, mereka menampilkan sebuah rekaman kamera keamanan di dalam museum. Sepertinya itu rekaman Kang yang beraksi di dalam museum. Orang-orang yang melihat rekaman itu menyadari kalau itu orang yang sama, yang mengalahkan Mangrove of Greed sebelumnya. Terlalu banyak orang yang mengenali dirinya. Kang harus memikirkan cara untuk menyembunyikan identitasnya. Pemerintah saat ini sedang menginvestigasi bangunan misterius yang disebut Tower of Trials dan menciptakan departemen yang disebut dengan Asosiasi Awakened yang berisi pegawai negeri yang mendapatkan kekuatan spesial. Sepertinya pemerintah merespon lebih cepat dari yang ia perkirakan. Melihat bagaimana mereka langsung membuat Asosiasi Awakened, mereka pasti sudah memutuskan untuk menerima perubahan baru ini. Betapa cepatnya, dirinya pikir mereka akan memakan waktu setidaknya beberapa minggu. Kemudian seseorang muncul di televisi dan memperkenalkan dirinya sebagai Ketua Asosiasi Awakened yang bernama Han Sang-jin. Ketua Han berkata, dirinya ada di sini untuk merekrut orang-orang yang sudah dibangkitkan. Semua itu bergantung akan rank yang mereka dapat. Asosiasi berjanji dengan gaji minimum 60 juta won dan memberikan manfaat setara pegawai negeri tingkat 7. Tentu saja, untuk orang yang ada di dalam video adalah sebuah pengecualian. Sebagai ketua asosiasi, dirinya berjanji, bila orang itu bergabung dengan asosiasi, pemerintah akan memberikan dukungan apapun yang dibutuhkannya. Jin Hyuk berpikir, sepertinya dirinya adalah pengecualian, tapi dirinya tidak sebodoh itu. Ia tidak berminat untuk bergabung dengan grup manapun. Satu player hebat lebih berharga daripada 100 player biasa. Ketua Han pasti mengetahui itu, karena itulah dia datang kepada dirinya dengan cek kosong. Bila orang itu adalah ketua asosiasi, dia pasti mempunyai skill yang bagus. Bila tidak, berarti orang itu pemain lama Tower of Trials. Jin Hyuk berharap ketua Han mempunyai skill yang bagus agar dirinya dapat mengkopinya. Waktu menunjukkan jam 7 malam. Saat jarum jam menunjukkan jam 8, Tower of Trials akan terbuka. Keesokan harinya, Jin Hyuk memasuki tower lantai 1. Lalu muncul notifikasi, untuk menyelamati mereka yang masuk ke dalam tower, mereka semua mendapatkan 100 coins. Coins adalah mata uang yang dapat digunakan di dalam tower. Jin Hyuk dapat mengupload video pencapaian dirinya dan akan menerima 100 koin setiap 1000 view. Fitur live broadcast hanya dapat digunakan saat bertarung melawan bos sebelum naik ke lantai selanjutnya. Bila ada player yang tertangkap memanipulasi atau melanggar dalam hal apapun, tindakan terukur akan dilakukan. Seperti yang sudah Jin Hyuk perkirakan, ada jembatan yang menyambungkan tower dengan orang biasa di luar tower, broadcasting system. Penonton dapat meningkatkan jumlah penonton untuk player yang punya kesempatan besar mencapai puncak tower. Sistem inilah bagian yang paling menghibur dalam Tower of Trials. Semakin populer seseorang, semakin banyak coins yang didapat. Semua orang bergegas untuk menyelesaikan lantai agar dapat menjadi yang pertama. Mendapatkan koin akan mudah karena dirinya tahu semuanya tentang tower. Tapi ia tidak berniat untuk upload apapun dalam waktu dekat. Membocorkan informasi demi beberapa koin akan merugikan bagi dirinya. Ada waktu di mana Jin Hyuk baru saja memulai lantai 30 dan merasa dirinya tidak dapat naik lagi. Dirinya berkelana di lantai bawah untuk mengumpulkan bagian tersembunyi untuk lantai selanjutnya, yang berarti ia harus menghafal semua langkah sebelumnya. Pada akhirnya, dirinya menemukan jawaban di dalam dungeon. Saat itu dirinya menyadari karakternya cacat sedari awal. Karakter yang ia rawat selama bertahun-tahun ternyata yang terburuk. Dirinya akan menghapus karakternya dan mengulang lagi. Lain kali, dirinya akan mencapai puncak. Jin Hyuk teringat akan 6 tahun lalu saat ia mengulang lagi karakternya. Untuk melewati lantai 30 dibutuhkan dasar yang kuat. Dirinya membutuhkan kunci dari labirin ini. Ia tak menyangka akan mengalami hal ini lagi. Ia tidak begitu senang, tapi lumayan untuk bernostalgia. Saat sampai di dalam, Jin Hyuk merasa kalau tempat ini sama seperti yang sebelumnya. Saat Jin Hyuk sedang berkeliling, tiba-tiba saja ada party yang menghampiri dirinya. Cewek itu berkata, partinya sedang mencari tempat untuk berburu. Saat melihat pintu labirin terbuka, ia masuk sebelum pintunya tertutup. 10 menit sebelumnya, party itu sedari awal sudah mengikuti Jin Hyuk.
Mereka berencana untuk ikut masuk ke dalam labirin walaupun tidak tahu apa-apa. Lagi pula ini masih lantai 1, pasti tidak akan sulit diselesaikan. Dan yang pasti, ia tak berniat untuk berbagi hasil dropan dengan orang itu. Dirinya akan membuat labirin menjadi rumah terakhir bagi orang itu. Jin Hyuk segera menggunakan Eyes of the Truth. Cewek itu memperkenalkan dirinya sebagai Park Hana dan mengajak Jin Hyuk untuk bergabung dalam party. Hana mempunyai skill commune. Saat bertemu, orang pertama kali dapat berteman dengan natural dan dapat menghilangkan keraguan. Untuk mengkopinya, Jin Hyuk harus bersama Hana setidaknya 240 jam. Di saat akhir waktunya berakhir, tidak ada orang selain dirinya dan Hana. Sepertinya skill commune sangat Jin Hyuk butuhkan untuk hal selanjutnya. Para anggota party Hana yang lain mulai memperkenalkan diri mereka satu persatu. Sepertinya mereka semua hanya pemula yang belum pernah main Tower of Trials, dan beberapa dari mereka hanya sampai lantai 3. Jin Hyuk juga memperkenalkan dirinya, tapi ia tidak mau ambil pusing mengingat nama-nama mereka semua. Hana bertanya kepada Jin Hyuk sampai lantai berapa yang tertinggi yang pernah Jin Hyuk capai. Dan bersamaan dengan itu, Hana mengaktifkan skill commune miliknya. Jin Hyuk menjauhkan Hana dan berkata, hanya sejauh yang ia bisa. Hana tampak kebingungan mengapa skill commune-nya tidak aktif. Hana bertanya tentang monster labirin ini, atau fitur apapun yang ada di dalam sini. Jin Hyuk berkata, kalau labirin ini berubah bentuk dalam waktu tertentu. Mereka semua tampak kebingungan akan maksud Jin Hyuk. Tapi tiba-tiba, labirin bergetar dengan kencang. Tembok-tembok mulai bergerak tak beraturan, dan setelah getaran berhenti, mereka menyadari kalau Mina teman mereka sudah terpisah. Jin Hyuk berkata, apakah mereka semua tidak pernah mengalami labirin yang berubah bentuk sekalipun? Hana berkata, tempat ini terlalu berbahaya untuk mereka yang masih level 1. Mereka akan pergi dari sini sekarang. Hana meminta Hemin untuk menunjukkan jalan keluar menggunakan skill miliknya. Hemin berkata, saat labirinnya berubah bentuk, skillnya terputus, dan sepertinya mereka semua terjebak di sini. Jin Hyuk penasaran, mengapa mereka semua begitu percaya diri masuk ke dalam labirin. Ternyata mereka mengandalkan skill navigasi milik Haemin. Dirinya dapat mengetahui kalau mereka semua pemula dengan melihat bagaimana mereka bergaya masuk ke dalam labirin seakan-akan sedang berjalan-jalan di dalam mall. Tapi dirinya tak peduli dengan mereka semua, sebentar lagi hal itu akan muncul. Hana dengan marah berkata kepada Jin Hyuk, mengapa Jin Hyuk tidak memberitahu mereka dari awal kalau labirinnya berubah bentuk? Tembok-tembok berterbangan. Mereka semua mati-matian menghindari itu dan hampir mati karena Jin Hyuk. Parti Hana yang lain juga ikut-ikutan memarahi Jin Hyuk. Jin Hyuk berkata, dirinya tidak pernah mengajak mereka untuk ikut bukan. Mereka yang memutuskan untuk masuk ke dalam sini. Dirinya tidak pernah memaksa mereka untuk ikut. Minguk tampak kesal dan langsung mengeluarkan senjatanya untuk menyerang Jin Hyuk. Tapi tiba-tiba, Minguk terbunuh dan seekor Minotaur bergerak dengan agresif ke arah mereka semua. Jin Hyuk segera maju, mendekati Minotaur itu. Jin Hyuk menghindari serangan Minotaur dengan sangat tipis. Sesuai yang Jin Hyuk rencanakan, ia mendapatkan stat tersembunyi gap. Saat melawan musuh yang lebih kuat, perbedaan level dapat dikurangi 1 level untuk 3 poin gap. Setelah percobaan berkali-kali, inilah satu-satunya cara yang Jin Hyuk temukan untuk bertambah kuat di level 1. Dirinya sudah menghadapi serangan monster ini beribu-ribu kali. Menghindari serangannya sudah seperti hafalan untuknya. Semua karena dirinya adalah hardcore gamer. Tidak peduli seberapa kuat serangannya, tidak akan berguna bila tidak mengenai sasaran. Mereka semua terkejut melihat pergerakan Jin Hyuk. Hana berpikir kalau dirinya seorang idiot bila berencana mencuri dari Jin Hyuk dan membunuhnya. Cara paling termudah dan tercepat untuk menjadi kuat adalah hal mudah, bertaruh dengan nyawa sendiri. Semakin beresiko, semakin besar hadiahnya. Mengorbankan sedikit goresan di kulit untuk stat point adalah transaksi yang menguntungkan. Sepertinya sudah waktunya untuk menghentikan ini semua. Jin Hyuk melihat Hana dan partinya diam-diam ingin melarikan diri. Dan saat Hana akan segera pergi, Jin Hyuk sudah berada di belakangnya. Jin Hyuk berkata, bila mereka semua ingin mendapatkan stat point, bergabung saja dengan dirinya. Bila mereka menghindari serangannya akan mendapatkan stat tersembunyi. Ini lebih mudah dari yang terlihat dan cobalah. Tiba-tiba labirin kembali bergetar.
tembok-tembok mulai bergerak dan berpindah tempat. Minotaur dan Jin Hyuk akhirnya terpisah. Setelah dirasa aman, Jin Hyuk berkata, dirinya menyentuh bubuk dari Luminous Moth sebelumnya yang menarik perhatian Minotaur, dan kemungkinan monster itu akan terus mengikuti dirinya. Hana berkata, mengapa Jin Hyuk melakukan hal yang segila itu? Jin Hyuk menjawab, tentu saja untuk menaikkan stat miliknya. Saat labirin berubah bentuk, dirinya dapat beristirahat, dan saat monster itu mencari dirinya, ia akan bermain lagi. Hana bertanya, untuk berapa lama Jin Hyuk akan melakukan hal itu? Jin Hyuk menjawab, sampai ia keluar dari labirin itu dalam 1 bulan. Hana berkata, ia dan temannya akan bergerak sendiri. Bila ia tidak mengikuti Jin Hyuk, monster itu tidak akan mengejarnya. Jin Hyuk berkata, itu cukup masuk akal. Tapi kemana mereka akan pergi? Berjalan tanpa tahu arah akan lebih berbahaya. Mereka terdiam, menyadari apa yang dikatakan Jin Hyuk ada benarnya. Hana berkata, apakah Jin Hyuk mengetahui jalan keluarnya? Jin Hyuk berkata, tentu saja dirinya tahu di mana jalan keluarnya. Seperti yang sudah ia katakan, dirinya tahu benar labirin ini seperti rumahnya. Kemudian Hana menyetujui untuk mengikuti Jin Hyuk saja. Tapi Jin Hyuk tidak segampang itu menuruti kemauan Hana. Jin Hyuk berkata, tidak ada yang gratis di dunia ini. Bila mereka ingin ikut, mereka harus membayar. Berikan dirinya semua koin yang kamu punya. Video dari seorang player yang bernama Myung Hwan menjadi hot topic hari itu. Bersama partinya, mereka semua mendapatkan ribuan koin dari video itu. Orang-orang berpikir kalau Myung Hwan melakukan solo, tapi nyatanya partinya membantu dan memberikan buff. Berkat editing yang bagus, tak ada penonton yang menyadarinya. Tapi tiba-tiba saja, ada sebuah video baru yang masuk dalam Hall of Fame. Video itu menggeser video Myung Hwan menjadi peringkat 2. 10 menit sebelumnya, Jin Hyuk memerintahkan Hana dan Chulsik untuk bekerja. Mereka disuruh untuk mengumpulkan lumut untuk tempat tidur, dan juga mengumpulkan kayu bakar. Setelah mereka berdua pergi, Jin Hyuk membuka fitur store. Karena Jin Hyuk memiliki koin yang lumayan banyak, ia membeli beberapa item yang bisa dibilang cukup murah. Item itu dianggap sampah oleh orang lain, tapi Jin Hyuk mengetahui cara lain menggunakannya. Setelah itu Jin Hyuk menggabungkan 3 item dan berhasil mendapatkan The Goddess Fortunas. Dengan itu Jin Hyuk dapat mencapai stat luck maksimum untuk 10 menit. Keberuntungan sementara. Bila orang tidak tahu batasan menggunakannya, keberuntungan itu akan sia-sia. Tapi dirinya tahu benar akan batasannya, karena dirinya sudah bereksperimen selama ini. Jin Hyuk berhasil mendapatkan luck maksimum, langsung menggunakan The Lottery Enchantment yang paling buruk persentasenya. Tapi keberuntungannya sudah maksimum, dan kemungkinan berhasilnya menjadi 100%. Dan Jin Hyuk menempa pisaunya menjadi plus 10. Jin Hyuk mendapatkan pencapaian, karena menjadi orang pertama di server Korea yang menempa item ke plus 10. Pencapaian Jin Hyuk akan diupload ke Hall of Fame. Akhirnya Jin Hyuk mendapatkan senjata yang cukup lumayan untuk dipakainya. Hari ke-10 di labirin. Mereka membuat api unggun dari ranting pohon, tidur beralaskan lumut, dan yang mereka makan hanya lumut dan jamur. Minotaur menyergap mereka di waktu-waktu tertentu, dan setiap kali labirin berubah bentuk menjadi pertaruhan antara hidup dan mati, dan Jin Hyuk menjadi orang yang menikmati itu semua. Hana dan Chulsik sepakat kalau mereka akan mati bila begini terus. Selain itu, Hana melakukan broadcasting secara diam-diam. Para penonton tidak mendapatkan informasi apapun tentang Jin Hyuk. Hana memastikan apakah saudaranya mengetahui tentang ini dan bagaimana tanggapan guild mereka. Penonton mengatakan kalau tidak ada info soal labirin itu dan butuh 3 minggu untuk mereka sampai di sana. Setelah mengetahui dirinya harus bertahan 3 minggu lagi, Hana berencana untuk melakukan sesuatu. Bagaimana bila ia membunuh Jin Hyuk dan menunggu di sini sampai saudaranya datang kemari? Dengan begitu, mereka mungkin akan keluar dari sini hidup-hidup. Tapi yang menjadi masalahnya sekarang, bagaimana cara mereka membunuh Jin Hyuk? Chulsik mengambil sebuah batu dan berkata, Jin Hyuk sedang tidur. Ini akan jadi kesempatan untuk kita. Semua orang mati saat kepala mereka dihancurkan. Hana segera menghentikan Chulsik dan berkata, Jin Hyuk mempunyai reaksi yang luar biasa. Kalau mereka melawan atau menyergapnya, tidak ada kemungkinan untuk menang. Pada saat dia diserang,
dia akan segera bangun dan langsung melawan balik. Chulsik bertanya, apakah Hana mempunyai cara lain? Hana menjawab, Chulsik tahu kalau saudaranya adalah anggota dari Guild Black Crow. Saudaranya memberikan dirinya sesuatu untuk berjaga-jaga. Hanya satu tetes dari racun ini dapat membuat 100 troll menuju alam baka. Ini adalah Giant Zucchini Bee Stinger. Bila kita ingin membunuhnya, mari lakukan dengan sekali gerakan, agar dia tidak dapat membalas kita. Jin Hyuk mulai merasa bosan dengan makanan yang ia makan setiap hari. Dirinya merasa seperti sedang dalam film bertahan hidup. Hana berkata, tidak ada lagi yang dapat dimakan di sekitar sini. Bila Jin Hyuk ingin sesuatu yang lain, tangkap saja kelelawar atau yang lainnya. Lalu Jin Hyuk meminta Hana untuk mengambilkan air, dan Chulsik mengambilkan jamur untuknya. Terlihat Chulsik makan dengan lahap, dan Jin Hyuk juga ikut memakan jamur miliknya. Hana dan Chulsik terlihat senang, rencananya untuk meracuni Jin Hyuk berjalan lancar. Tiba-tiba saja Chulsik memuntahkan darah. Chulsik memegang lehernya seakan kesakitan dan jatuh ke tanah seperti orang keracunan. Jin Hyuk berkata, apa mereka pikir dirinya akan makan makanan yang diberikan mereka kepadanya? Dirinya tahu kalau itu diracun, dan saat dirinya meminta tambah, ia menukar piringnya saat mereka tidak melihat. Dan juga broadcasting secara diam-diam juga melanggar aturan. Dirinya juga tahu kalau Hana melakukan itu. Fitur broadcasting hanya boleh digunakan saat melawan bos sebelum naik lantai. Bila ada player yang melanggar akan terkena hukuman. Hana seharusnya menjaga raut wajahnya saat streaming, itu sangat jelas terlihat. Dirinya akan segera melaporkan hal ini. Broadcasting Hana segera dihentikan oleh sistem. Semua penonton yang ada dikeluarkan dari live. Para penonton Hana dihukum tidak dapat menonton selama 1 bulan. Bila tertangkap lagi, akan di-ban secara permanen. Dan untuk Hana, hukumannya akan sangat berat. Ternyata hukuman untuk Hana adalah harus melawan Minotaur. Hana meminta agar Jin Hyuk menolongnya dan menggantikannya melawan Minotaur. Jin Hyuk berkata, beberapa saat yang lalu, Hana mencoba meracuni dirinya. Mengapa juga dirinya harus menolongnya? Hana berkata, karena selama ini Jin Hyuk selalu menolong dirinya. Muncul notifikasi, syarat untuk mengcopy skill Hana sudah terpenuhi. Jin Hyuk berhasil mengcopy skill Commune. Dengan itu, Jin Hyuk sudah tidak membutuhkan Hana lagi. Hana berkata Jin Hyuk akan menyesali hal ini. Saudaranya adalah anggota dari Guild Black Crow. Jin Hyuk akan membiarkan Hana melihatnya beraksi. Hana akan melihat siapa yang harus lebih ditakuti, guild bodoh itu atau dirinya. Jin Hyuk segera melancarkan serangan kepada Minotaur. Serangannya masih dangkal, tapi tampak memberikan damage. Meningkatkan gap point sangat berguna. Dirinya belum dapat membunuh monster itu. Kalau begitu, dirinya akan melakukan sesuatu. Setelah menyerang beberapa kali, ia merasa kalau sudah hampir waktunya, saatnya Minotaur menggunakan skill terkuatnya. Muncul notifikasi, penjaga labirin Minotaur mengaktifkan skill Berserk level 10. Dengan skill Berserk, stat Minotaur naik sebesar 30%, dan mendapatkan tambahan opsi, kepintarannya meningkat sementara dan dapat berbicara. Minotaur berkata, ia akan merobek-robek badan Jin Hyuk dan menyebarkannya ke seluruh labirin. Dengan begitu, Jin Hyuk tidak akan pernah menyelinap ke sini lagi. Melihat Jin Hyuk bertarung, Hana merasa kalau Jin Hyuk melakukan hal yang mustahil. Bahkan sekarang Jin Hyuk tidak menghindar lagi. Jin Hyuk hanya menangkis saja serangan Minotaur. Monster itu adalah boss level yang mengaktifkan level 10 Berserk. Walaupun seluruh anggota Guild Black Crow datang ke sini, mereka tidak akan bisa mengalahkan itu. Jadi bagaimana Jin Hyuk bisa tersenyum di situasi seperti itu? Sedangkan Jin Hyuk merasakan kalau waktu seakan melambat. Tidak peduli seberapa keras dirinya bekerja di dunia nyata, ia merasa seperti berjalan di tempat. Dirinya tidak dapat mengubah realita secara instan, dan itu membuat dirinya merasa tak berdaya. Kesulitan untuk kehidupannya di dalam game dan di dunia nyata sama-sama sulit. Tapi di game ini, bereaksi terhadap usahanya. Dan pada saat Minotaur akan menyerang Jin Hyuk dari belakang, tiba-tiba saja pukulan Minotaur berhenti tepat di depannya. Jin Hyuk berkata, sepertinya 5 menit sudah berlalu. Berserk memberikan kekuatan selama 5 menit saja. Saat itu berakhir, pengguna akan tertidur pula selama 24 jam sebagai penalti. Dari pertarungan itu Jin Hyuk mendapatkan 57 gap point.
Itu sekitar 19 perbedaan level yang bisa ia hadapi. Tersisa 20 hari lagi. Bila dirinya mempertahankan performanya, ia akan dapat memenuhi tujuannya untuk 100 gap point. Hana bertanya, apakah ini sudah berakhir? Jin Hyuk menjawab, skill Berserk sudah tidak aktif, jadi saatnya untuk beristirahat. Setelah labirin berubah dan hari berganti, monster itu akan mendatangi mereka lagi. Masih ada 20 hari lagi yang tersisa. 20 hari kemudian. Saat Jin Hyuk sedang melawan Minotaur, tiba-tiba muncul notifikasi. Dirinya berhasil mengumpulkan 100 gap point. Setelah dirasa cukup, Jin Hyuk langsung menyerang Minotaur dan mengalahkannya. Setelah Minotaur tumbang, Jin Hyuk melihat ke arah Hana dan berkata, sekarang ia akan membuat perhitungan dengan Hana. Saat ini dirinya sedang mencari pemagang untuk perusahaan hardcore gamer miliknya. Sepertinya Hana tidak terlihat antusias, dan ia rasa Hana tidak tertarik. Hana berkata, dirinya sangat tertarik. Jadi tolong pekerjakan dirinya. Ia selalu ingin bekerja untuk perusahaan Jin Hyuk. Jin Hyuk bertanya, apa yang bisa Hana lakukan untuk perusahaan miliknya? Hana menjawab, dengan skill uniknya, dirinya dapat membantu mengatur perusahaan. Dirinya tidak akan berkhianat. Tapi sepertinya Jin Hyuk tidak puas dengan jawaban yang diberikan Hana, dan ia memutuskan tidak akan menerima Hana sebagai pemagang. Akhirnya Hana mengatakan kalau dirinya akan memberikan Jin Hyuk Braham Ring. Saudaranya akan mendapatkan itu dari pertukaran dengan guild dari Cina. Hana memohon agar dirinya dibiarkan hidup. Braham Ring adalah salah satu item terbaik yang bisa didapatkan di lantai 1. Benda itu meningkatkan agility, magic resistance, dan bahkan mengandung sihir. Jin Hyuk menggunakan Eyes of the Truth dan mendapati kalau Hana tidak berbohong. Dan dengan demikian Hana diterima sebagai pemagang di Hardcore Gamer Company. Di perusahaannya tidak menyediakan gaji bagi pemagang. Hana harus segera datang kapanpun dirinya memanggil, tidak peduli di mana dan kapan. Mau itu jam 3 pagi, atau ia sedang berada di pulau, dirinya tidak peduli. Sekarang untuk bagian yang terpenting, menandatangani kontrak. Jin Hyuk menggabungkan skill commune dengan element of fire dan menghasilkan brand of obedience. Jin Hyuk berkata, ini akan sedikit panas. Hana tidak berharap untuk menandatangani sepotong kertas, bukan. Welcome to the Black Company Industry, intern. Brand of obedience. Target akan selalu mematuhi perintah tuannya tanpa pertanyaan. Target tidak dapat melukai tuannya. Bila target melanggar perintah, mereka akan merasakan sakit yang luar biasa di seluruh tubuh. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.